Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 anak. Yang pertama, saya sendiri Robiah Hatunisa, NIM 20010311010103. Yang kedua, Lisa Aprilia. Dan yang terakhir, Enda Saputra Sri Asiska. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul model-model pembelajaran integratif. Model-model pembelajaran integratif ini terdapat pada mata kuliah pembelajaran tematik terpadu yang dibimbing oleh Ibu Ratna Nulinajah, MPDI. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama. Model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Dahlan pada tahun 2008 yakni suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengajar materi pengajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam setting pengajaran ataupun setting lainnya. Adapun model pembelajaran menurut Sudrajat pada tahun 2009. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir yang disajikan secara khas oleh pengajar. Jika kita integrasikan dengan surah di Al-Quran, yakni terdapat pada surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai Nabi Muhammad SAW, serulah semua manusia kepada jalan yang ditunjukkan Tuhan pemelihara kamu dengan hikmah, dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka, dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhan pemelihara kamu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi, maksud dari surat di atas yakni perintah untuk belajarlah dengan baik, gunakan ilmu yang diberikan dan mengajarkannya kepada orang lain agar bermanfaat untuk di sekitarnya. Memberikan pengajaran yang baik akan menambah ilmu pengetahuan untuk lebih maju. Model pembelajaran tematik. Model pembelajaran ini memiliki pola tertentu. Salah satunya yakni model pembelajaran integratif. Model pembelajaran integratif ini dirancang dalam rangka untuk membantu guru sekolah dasar dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih bermakna sehingga di mana nanti peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Model pembelajaran integratif ini dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang sangat induktif secara konseptual berdasarkan aliran konstruktivisme dalam hal belajar. Menurut pandangan sendiri, konstruktivisme tersebut ialah merupakan suatu proses aktif dari subjek belajar untuk merekonstruksi makna dengan cara mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajarinya dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengertiannya itu dapat lebih berkembang lagi. Model pembelajaran terpadu atau biasanya dibaca dengan integratif ini dikemukakan oleh Fogarty, di mana berawal dari konsep pendekatan interdisipliner yang dikembangkan oleh Jacob.
Maka pada dasarnya sendiri pembelajaran terpadu ini dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang di dalamnya siswa sendiri aktif secara mental untuk membangun pengetahuan yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Aprilia Putri Madani akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran integratif. Model pembelajaran integratif dapat ditinjau dari cara mengintegrasikan konsep, keterampilan, topik, dan temanya. Terdapat 10 model dalam merencanakan pembelajaran integratif menurut Robin Fogarty pada tahun 1991, yaitu antara lain yang pertama fragmented, yang kedua connected, yang ketiga nested, yang ketiga squared, yang kelima shared, yang keenam webbed, yang ketujuh threaded, yang ke-8 integrate, yang ke-9 immersed, yang ke-10 networked. Nah, dari 10 model pembelajaran integratif itu dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan sifat keterpaduannya, yaitu yang pertama, model dalam satu desain ilmu yang meliputi model keterhubungan dan model terangkai. Yang kedua, model antar mata pelajaran yang meliputi model keterurutan, model berbagi, model jaring-jaring laba, model bergalur, dan model keterpaduan. Yang ketiga, model lintas siswa yang meliputi model celupan dan model jaringan. Nah, menurut hasil pengkajian tim pengembangan PGSD pada tahun 1997 dan menurut Abdul Majid, ada 3 model pembelajaran tematik terpadu yang dipilih dan dikembangkan di program pendidikan guru sekolah dasar, yaitu model keterhubungan, model jaring-jaring laba, dan model keterpaduan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran keterhubungan. Adapun pengertian dari model connected ini adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu tema dengan tema lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas-tugas atau proyek yang dilakukan pada hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu mata pelajaran. Model connected dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu seperti butir-butir pembelajaran kosakata, struktur, membaca, menulis, dan menerangkan dapat dipayungkan pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Penguasaan butir-butir pembelajaran tersebut merupakan keutuhan dalam membentuk komponen berbahasa Indonesia yang baik. Hanya saja pembentukan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman secara utuh tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Karena itu, guru harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu. Adapun pola model connected menurut Fogarty adalah sebagai berikut ini. Nah, dari uraian di samping dapat disimpulkan bahwa pembelajaran terpadu model connected adalah model yang menghubungkan unsur-unsur yang terkait dalam satu bidang studi. Unsur-unsur tersebut dapat berupa konsep, topik, prinsip, atau keterampilan yang mampu memenuhi kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran keterhubungan. Pembelajaran terpadu model connected memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan model pembelajaran lain. Beberapa keunggulan pembelajaran terpadu model connected menurut Fogarty antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan bagi guru. Yang pertama, guru dapat melihat gambaran yang menyeluruh dan kemampuan atau indikator yang digabungkan, sehingga kegiatan siswa lebih terarah untuk mencapai kemampuan tersebut. Yang kedua, guru dapat menghubungkan ide-ide dalam satu disiplin ilmu. Nah, yang kedua yaitu kelebihan bagi siswa. Dengan mengintegrasikan ide-ide interbidang studi, maka siswa mempunyai gambaran yang luas sebagaimana satu bidang studi yang berfokus pada suatu aspek tertentu.
Yang kedua, siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Yang keempat, mengintegrasikan ide-ide dalam interbidang studi memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide dalam memecahkan masalah. Nah, selain memiliki kelebihan, model connected ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu kelemahan bagi guru. Yang pertama, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim, sehingga isi dari pembelajaran tetap saja berfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide interbidang studi. Yang kedua, memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Yang ketiga, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena dalam menggabungkan bidang-bidang pengembangan mata pelajaran yang lain. Nah, untuk kelemahan bagi siswa, yang pertama, bagi siswa yang memiliki kemampuan rendah, maka akan sedikit kesulitan dalam mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus. Dan yang kedua, dalam mengolah suatu pengetahuan, tidak jarang siswa merasa kesulitan untuk memadukan topik-topik, konsep-konsep, maupun ide-ide dalam satu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran keterhubungan menurut Prabowo. Sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan ini ada memahami kompetensi dasar, menentukan tujuan indikator, dan menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah yang ditempuh oleh guru. Yang pertama, menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua, menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan. Dan yang keempat, menyampaikan pertanyaan kunci. Nah, yang untuk tahap 3 ini yaitu tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan ini ada yang pertama, pengelolaan kelas dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua, kegiatan proses. Dan yang ketiga, kegiatan pencatatan data. Yang keempat, diskusi secara klasikal. Yang keempat yaitu tahap evaluasi. Di dalam tahap evaluasi ini terdapat 3 aspek. Yang pertama, evaluasi proses, evaluasi produk, dan evaluasi psikomotorik. Di dalam evaluasi proses ini mencakup tentang ketepatan hasil pengamatan, ketepatan dalam menyusun alat dan bahan, dan ketetapan peserta didik saat menganalisis data. Nah, untuk evaluasi produk, yaitu penguasaan peserta didik terhadap konsep-konsep atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang ditetapkan. Untuk evaluasi psikomotorik, yaitu kemampuan penguasaan peserta didik terhadap penggunaan alat ukur. Selanjutnya yaitu contoh model keterhubungan dalam pembelajaran di SD. Nah, implementasi pembelajaran terpadu model connected ini dikembangkan dalam Bahasa dan Sastra Indonesia secara terpadu di sekolah dasar. Di dalam pembelajaran bahasa dan sastra secara terpadu yaitu pembelajaran kemampuan berbahasa yang meliputi aspek mendengarkan, aspek berbicara, aspek membaca, dan aspek menulis dipayungkan kepada pembelajaran apresiasi sastra. Nah, di sini aspek mendengarkannya meliputi mengidentifikasi unsur cerita rakyat yang didengarkannya. Yang kedua, aspek berbicara yaitu memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang ketiga, aspek membaca yaitu menyimpulkan isi cerita dalam beberapa kalimat. Yang keempat, aspek menulis yaitu menulis dialog secara sederhana 2 atau 3 tokoh dengan memperhatikan isi serta perannya. Nah, dapat disimpulkan untuk langkah-langkah pembelajaran yang ditempuh antara lain yaitu siswa mendengarkan cerita dan mengidentifikasi unsur-unsur ceritanya. Dan yang kedua, siswa membaca cerita dan menyimpulkan isi ceritanya. Yang ketiga, siswa menulis dialog 2 atau 3 tokoh cerita sesuai dengan isi ceritanya. Dan yang keempat, siswa berlatih berbicara dengan memerankan tokoh ceritanya.
Model jaring laba-laba atau Webbed. Model ini ialah suatu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan dari tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema serta subtemanya. Tema sendiri dapat ditentukan dengan negosiasi antara guru dengan siswanya, dengan cara diskusi. Setelah hal yang disepakati dari tema itu tadi, maka melahirkan sebuah subtema. Nah, dari subtema itu dikembangkan menjadi sebuah aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Tokoh yang mengembangkan model ini ialah Theodore B. Johnson. Pembelajaran model Webbed atau jaring laba-laba ini ialah suatu pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu, di mana yang menjadi tema sentral bagi keterhubungan berbagai bidang studi dikemukakan oleh Sukayati. Sebagaimana dikemukakan oleh Aisyah 2007 bahwasannya istilah jaring laba-laba ini digunakan untuk model ini karena bentuk rancangannya memang seperti jala atau jaring yang dibuat oleh laba-laba dengan tema yang dibicarakan sebagai pusat atau laba-labanya. Nah, berdasarkan tema tersebut, maka tetap saja harus menentukan subtemanya agar memperjelas tema utama itu dapat menggunakan aspek untuk kemampuan dasar yang kemudian dapat dikembangkan. Adapun langkah-langkah modal pembelajaran jaring laba-laba ini menurut Aisyah, yang pertama yaitu mempelajari kompetensi dasar, yang kedua yaitu menentukan tema, yang ketiga yaitu mengidentifikasi tema dan subtema serta memetakannya dalam jaringan tema tersebut. Yang keempat yaitu mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema serta subtemanya. Yang kelima yaitu dari tema yang telah ditentukan, siswa akan mendapatkan beberapa kosakata yang berkaitan dengan tema ataupun subtema yang telah dipelajarinya. Yang keenam yaitu siswa diminta agar mengembangkan kosakata tersebut sehingga menjadi sebuah karangan yang sederhana. Model jaring laba-laba atau Webbed. Model ini ialah suatu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan dari tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema serta subtemanya. Tema sendiri dapat ditentukan dengan negosiasi antara guru dengan siswanya, dengan cara diskusi. Setelah hal yang disepakati dari tema itu tadi, maka melahirkan sebuah subtema. Nah, dari subtema itu dikembangkan menjadi sebuah aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Tokoh yang mengembangkan model ini ialah Theodore B. Johnson. Pembelajaran model Webbed atau jaring laba-laba ini ialah suatu pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu, di mana yang menjadi tema sentral bagi keterhubungan berbagai bidang studi dikemukakan oleh Sukayati. Sebagaimana dikemukakan oleh Aisyah 2007 bahwasannya istilah jaring laba-laba ini digunakan untuk model ini karena bentuk rancangannya memang seperti jala atau jaring yang dibuat oleh laba-laba dengan tema yang dibicarakan sebagai pusat atau laba-labanya. Nah, berdasarkan tema tersebut, maka tetap saja harus menentukan subtemanya agar memperjelas tema utama itu dapat menggunakan aspek untuk kemampuan dasar yang kemudian dapat dikembangkan. Adapun langkah-langkah modal pembelajaran jaring laba-laba ini menurut Aisyah, yang pertama yaitu mempelajari kompetensi dasar, yang kedua yaitu menentukan tema, yang ketiga yaitu mengidentifikasi tema dan subtema serta memetakannya dalam jaringan tema tersebut. Yang keempat yaitu mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema serta subtemanya. Yang kelima yaitu dari tema yang telah ditentukan, siswa akan mendapatkan beberapa kosakata yang berkaitan dengan tema ataupun subtema yang telah dipelajarinya. Yang keenam yaitu siswa diminta agar mengembangkan kosakata tersebut sehingga menjadi sebuah karangan yang sederhana. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari model jaring laba-laba atau Webbed
yang seperti dikemukakan oleh Trianto, yang mana meliputi yang pertama yaitu kelebihan. Dari kelebihan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, penyeleksian tema sesuai dengan minat akan memotivasi siswa untuk belajar. Nah, dari hal ini maka dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan Webet atau model sesuai dengan model jaring laba-laba ini, tema itu akan disesuaikan dengan minat siswanya untuk memotivasi siswanya agar dapat selalu belajar. Jadi sesuai kemenarikan dari minat siswanya. Yang kedua yaitu lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Jadi untuk guru yang belum berpengalaman pun atau belum pernah mengajar bisa menggunakan model jaring laba-laba ini. Yang ketiga yaitu memudahkan suatu perencanaan. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa model jaring laba-laba ini dapat memudahkan perencanaan dalam kegiatan pembelajaran ini, di mana sesuai tadi yaitu memotivasi siswa untuk selalu belajar, di mana dengan menentukan temanya sesuai dengan minat dan kekreativitasan siswanya ini. Yang keempat yaitu pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. Hal ini dilakukan oleh guru dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada siswanya agar dapat memotivasi siswanya, seperti diberi pelajaran dengan menceritakan hal-hal yang menarik, di mana di situ dapat memotivasi siswa agar selalu belajar. Yang kelima yaitu memberi kemudahan bagi anak didik dalam kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Selanjutnya, kekurangannya yaitu yang pertama, sulit dalam menyeleksi tema. Mengapa begitu? Karena tema tersebut dalam kegiatan model jaring laba-laba ini yaitu sesuai dengan minat agar dapat memotivasi siswanya. Yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Karena temanya ini sesuai dengan minatnya siswanya. Terkadang bisa jadi temanya ini tidak sesuai dengan buku tematik yang dipelajari. Kadang ada yang melenceng, kadang ada yang tidak sama gitu. Selanjutnya, dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsepnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini ialah tahap setelah tahap perencanaan, di mana setelah menentukan atau membuat model jaring laba-labanya, maka kita berlanjut kepada tahap pelaksanaan ini. Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan mata pelajarannya, di mana dengan beberapa kegiatan serta menentukan mode atau strategi apa yang akan digunakan dalam pembelajarannya, sumber-sumber pendukung apa yang akan dipakai dalam pembelajarannya, serta bagaimana evaluasi atau penilaian akhir dari pembelajaran ini. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, yaitu menentukan kegiatan apa yang akan dipelajari. Nah, dalam menentukan ini seperti menentukan hasil pengamatan atau menggunakan informasi dari hasil pengamatan untuk menjawab suatu pertanyaan dari hal yang akan dikerjakan siswanya. Nah, yang kedua yaitu mode atau strategi. Hal ini digunakan guru untuk meminimalisir siswa agar mau menjelaskan atau mau mengerjakan dari kegiatan belajar ini. Nah, maksud dari strateginya itu seperti strategi apa yang akan digunakan guru, entah itu student center atau dari e-learning begitu, atau dengan kegiatan daring begitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu sumber pendukung. Sumber pendukung ini dapat diartikan sebagai sarana dari pembelajaran ini, seperti buku, alat-alat yang digunakan, seperti adanya media pembelajaran yang digunakan. Nah, untuk yang terakhir yaitu evaluasi atau penilaian. Nah, dalam evaluasi atau penilaian ini
tidak berarti wajib, tetapi juga terkadang diwajibkan oleh guru, di mana dalam kegiatan penilaian atau evaluasi ini digunakan guru agar dapat mengukur dari kemampuan siswanya tentang hal yang siswanya itu paham begitu. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya yakni model keterpaduan atau integrate. Model keterpaduan ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi yang semula terdapat pada mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial. Model pembelajaran ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Agar tidak membuat muatan kurikulum yang berlebihan, maka disatukanlah beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau ke dalam mata pelajaran tertentu. Dengan cara menetapkan prioritas dari kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam mata pelajaran. Langkah awal yang harus dilakukan oleh guru yakni menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang akan diajarkan ke dalam satu semester dari beberapa mata pelajaran. Selanjutnya, guru memilih beberapa konsep, keterampilan, dan nilai sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai mata pelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi kelebihan dan kelemahan model pembelajaran keterpaduan. Yang pertama, ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yakni memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai muatan mata pelajaran. Yang kedua, memungkinkan pemahaman antar mata pelajaran. Yang ketiga, mampu membangun motivasi pada siswa. Yang keempat, memberikan perhatian pada bidang yang penting, dan yang terakhir, tidak memerlukan penambahan waktu banyak untuk bekerja sama dengan guru lain. Selanjutnya yakni kelemahan. Kelemahan yang pertama, masih mengalami kesulitan dalam menerapkan model ini secara penuh. Yang kedua, guru dituntut untuk kreatif, percaya diri, dan menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang diprioritaskan dengan baik. Yang ketiga, diperlukan tim antar mata pelajaran baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Yang keempat, pengintegrasian kurikulum dengan konsep dari masing-masing mata pelajaran menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Yang selanjutnya, terdapat pendapat dari Jacobs pada tahun 1989 yang mengatakan bahwa terdapat 5 bentuk integrasi dalam kegiatan pembelajaran. Antara lain seperti berikut. Kurikulum terpadu berbasis disiplin atau disiplin based, bentuk keterpaduan yang bertolak dari mata pelajaran atau disiplin ilmu tertentu dalam kurikulum. Yang kedua, bentuk paralel, yakni memadukan tema-tema yang sama dalam beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, bentuk multidisiplin atau multidisciplinary, yang merupakan bentuk pembelajaran sejumlah mata pelajaran secara terpisah melalui sebuah tema. Yang keempat, interdisipliner atau interdisciplinary, yakni bentuk pembelajaran yang menggabungkan sejumlah mata pembelajaran dalam sebuah tema. Yang kelima, terpadu atau integrate, yakni keterpaduan antar mata pelajaran dan tujuan serta kegiatan yang berkaitan dengan isi, keterampilan, proses, dan sikap. Dengan kata lain, pembelajaran terpadu ini merupakan pembelajaran antar mata pelajaran yang ditandai dengan adanya perpaduan tujuan, kemampuan, proses, dan sikap dari berbagai mata pelajaran dalam tema tertentu secara utuh. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga materi yang kami jelaskan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.